Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurvita Putri Nugroho dengan NIM G02301. Saya dari kelompok A3. Pada video kedua kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eh, apa kamu tahu apa itu plexus brachialis dan fungsinya. Baik, hmm, pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu plexus brachialis. Plexus brachialis ini dibentuk oleh R anterior saraf spinal segmen medula spinalis cervical bawah dan torakal atas di C5 dan T1. Kemudian awalnya itu re anterior ini bersatu untuk membentuk 3 trunkus trunci yang kemudian tersusun kembali di setinggi clavikula membentuk 3 fasciculus fasciculi. Fasciculus ini uh, terhadap arteri axillaris, arteris yang menjadi fasciculus lateral, medial, dan posterior. Plexus brachialis ini memiliki 2 bagian topografi. Pars clavicularis yang terdiri dari trunkus dan saraf perifer yang berasal dari trunkus atau ramus anterior saraf spinal di C1 sampai T1. Pars infraclaris ini terdiri dari fasciculus, saraf pada lengan merupakan percabangan dari pars infracularis, namun saraf pada bahu merupakan cabang dari pars subclavicularis. Nah, pars subclavicularis ini yang dari sini sampai sini, kalau dari medial sampai sini, ini adalah pars infraclavicularis. Nah, di pars subclavicularis ini dia itu cabang untuk cabang untuk scali dan musculus longuscoli di C5 sampai C8 itu ada nervus dorsalis capillae. Sebentar. Nah, nervus dorsalis capillae, nervus thoracius longus, kemudian ada nervus subclavicularis, kemudian ada nervus supracapularis dan subclavirus yang ada di C5 sampai C6. Kemudian kita next. Nah, ini adalah plexus brachialis C5 sampai T1. Persyarafan lengannya tuh di sisi kanan dilihat dari ventralnya. Persyarafan lengan ini berasal dari plexus brachialis part inflavicularis. Pars inflavicularis. Yang ini ya, ada 3. Pertama itu ada fasciculus medialis yang mendekati medial, yang di tengah itu adalah fasciculus posterior dan fascicularis lateralis. Kemudian mengalir ke radial lateralis, Cetius brachii medialis. Kemudian mengalir ke nervus medianus dan nervus axillaris dan bercabang menjadi nervus musculuteus dan nervus radialis. Kemudian di sini ada yang menghubungkan ke ulnaris dan nervus ulnaris. Semua saraf pars infracularis ini berasal dari plexus brachialis yang berperan pada inervasi sensorik bahu dan lengan. Bagian lateral bahu ini diinervasi dengan nervus axillaris, ini untuk bahu. Kemudian di sisi lateral dan dorsal lengan atas, sisi dorsal lengan bawah, dan 2 jari radial sisi dorsal diinervasi dengan nervus radialis. Kemudian ada nervus musculateus berperan dalam inervasi sensorik pada bagian lateral lengan bawah, dan nervus cutaneus brachii medialis ini, dia itu berperan dan nervus ketiga brachii medialis menginervasi sisi medial lengan, nervus medianus. Nah, nih, nervus medianus ini dia itu dan nervus ulnaris mempersyarafi lengan. Terus untuk lengan. Sudah, kita next. Plexus brachialis ini dibentuk oleh rami primer anterior C5 sampai T1 dan memberikan persyarafan sensorik dan motorik pada ekstremitas atas. Plexus brachialis ini terbagi dari proksimal hingga distal menjadi ramai. Ramai ini adalah akar, kemudian batang, bagian tali pusar, dan cabang terminal. Batangnya itu dapat ditemukan dalam segitiga posterior di leher. Kemudian antara otot tak sama panjang anterior dan tengah,
plexus brachialis ini bersama dengan arteri axillaris dapat dianggap sebagai kumpulan neurovaskular besar yang berjalan di aksila untuk mensuplai ekstremitas atas. Nah, plexus brachialis ini memberikan persyaratan motorik, somatik, dan sensorik ke ekstremitas atas, termasuk di daerah skapulanya. Kemudian, saat plexus brachialis ini berjalan melalui segitiga posterior leher ke aksila lengan bawah dan tangan, plexus ini berisi dengan berbagai daerah bernama berdasarkan bagaimana plexus tersebut bisa terbentuk. Rami ventral dari saraf yang belakang C5 hingga T1 sering disebut sebagai akar plexus brachialis, berkumpul untuk memungkinkan serat-serat bercampur membentuk batang superior, inferior, dan tengah. Ketiga batang itu tuh nanti berlanjut dari segitiga posterior ke aksila dengan akar C5 dan C6 membentuk batang superior. Akar C5 dan T1 membentuk batang inferior, dan akar C7 berlanjut sebagai bagian tengah. Melanjutkan dari batang adalah kumpulan yang disebut divisi. Masing-masing batang plexus brachialis berlanjut sebagai divisi anterior dan posterior membentuk korda lateral, posterior, dan medial. Kemudian kita next. Nah, perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer. Dua saraf ini tuh sepenuhnya dari akar plexus brachialis. Saraf scapula dorsal dan saraf toraks panjang. Yang ini adalah dorsal scapula, subscapula, dan ada subclavius, lateral pectoral, dan musculatoneus. Kemudian di sini ada shoulder, elbow atau siku, wrist, dan hand. Kemudian kedua saraf tersebut tuh sering terlihat menusuk otot scalenus tengah. Saraf torak panjang mempersarafi otot serratus anterior dan berjalan bersama arteri torak lateral. Saraf scapula dorsal ini menginervasi otot levator scapulae, otot rhomboid mayor dan minor, dan dapat berjalan bersama arteri scapula dorsal jika ada. Ada juga yang berkontribusi dari akar C5 ke saraf tragus. Kemudian, dua saraf biasanya itu bercabang dari batang superior, sedangkan batang inferior dan tengah tidak memiliki cabang. Di saraf scapular dan saraf subclavia berasal dari batang superior dan mengandung tingkat tulang C5 sampai C6. Kemudian, tidak ada cabang dari divisi manapun di dalam plexus brachialis. Mayoritas cabang plexus brachialis ini muncul dari tali pusar. Tali ini berlanjut sebagai 5 cabang terminal sambil mengeluarkan 7 saraf lainnya yang berfungsi. Tali pertama ada tali lateral menimbulkan 1 cabang non-terminal, saraf pectoralis lateral yang berisi tingkat tulang belakang C5 hingga C7 dan mempersyarafi otot pectoralis mayor. Kemudian di tali kedua ada tali pusat medial mengeluarkan 3 cabang non-terminal, saraf pectoral medialis, kulit brachialis medial, dan saraf kulit antebrachial medial. Kemudian di saraf pectoralis medial ini di C8 sampai T1 mempersyarafi otot pectoralis mayor dan pectoralis minor. Saraf cutaneus brachialis medial mempersyarafi sisi medial lengan, sedangkan saraf cutaneus antebrachial medial mempersyarafi sisi medial lengan bawah. Korda posterior biasanya memiliki 3 cabang non-terminal. Cabang pertama itu ada saraf subclavularis atas, tengah, dan bawah. Pada saraf subclavularis atas di C5 sampai C6 itu mempersyarafi otot subclavularis, sedangkan saraf subclavularis bawah C5 sampai C6 mempersyarafi otot subclavular tengah di C6 sampai C8 itu tuh juga dikenal sebagai saraf torokodorsal, mempersyarafi otot latissimus dorsal dan berjalan bersama arteri torodorsal. Kemudian kita next. Nervus yang keluar dari plexus brachialis. Yang pertama itu di cabang mayor ada nervus musculataneus. Nervus musculataneus ini tuh yang ini. Itu berasal dari fasciculus lateralis, finalis itu dari C5 sampai C7. Okay, good.
Kemudian ada nervus axillaris. Nervus axillaris, kamu di mana? Nervus axillaris ini tuh yang di bagian cabang sini. Dia tuh berasal dari fasciculus posterior, di posterior di tengah. Dia tuh segmennya dengan medulla spinalis di C5, nah sampai C8. Sorry, C5 sampai C6. Kemudian di nervus median, sebentar, mana nervus median? Oh ini, nervus median, dia tuh asalnya dari fasciculus medialis. Dia tuh ada dua, fasciculus medialis di sini dan fasciculus lateralis. Bercabang ya. Kemudian dia tuh segmen medulla spinalis itu di C5, kemudian C6 sampai T1. Kemudian nervus radialis di sini yang paling besar. Dia ini segmen medulla spinalisnya di C5 dan C6. Are you good? Nervus ulnaris. Nervus ulnaris. Yang di sini aku hampir lupa. Nervus ulnaris ini dia tuh berasal dari fasciculus medialis, medial di bagian sini. Kemudian dia ini segmen medulla spinalis itu di C7 dan C8 dan T1. Nah, biasanya tuh menurut fungsi motoriknya tuh muskul yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis ini ada 3 cabang dari fasciculus lateralis. 3 cabangnya itu ada nervus pectoralis lateralis, kemudian ada suara aku habis. Nervus musculocutaneus, yang ketiga ada cabang lateral nervus medianus. Nah, kemudian ada 5 cabang, sebentar, di nervus pectoralis lateralis ini mempersyarafi musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Kemudian di nervus musculocutaneus ini berasal dari C5 dan C6 mempersyarafi musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan musculus biceps brachii. Selanjutnya cabang ini akan menjadi nervus cutaneus lateralis di lengan atas. Kemudian cabang lateral nervus medianus. Dia ini memberikan cabang C5, C6, dan C7 untuk nervus medianus. Kemudian kita next 5 cabang dari fasciculus posterior. Yang pertama ada nervus subscapularis superior, mempersyarafi musculus subscapularis. Kemudian yang kedua ada thoracoldorsalis, itu mempersyarafi musculus latissimus dorsal. Kemudian di 3 itu nervus subcapularis inferior, mempersyarafi bagian bawah musculus subcapularis dan musculus teres major. Kemudian di nervus axillaris, dia itu mempersyarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor, sendi bahu dan kulit di atas bagian inferior deltoideusnya. Kemudian di yang kelima ada nervus radialis. Nervus radialis ini mempersyarafi musculus triceps brachii radialis dan otot eksternal lengan bawah. Mempersyarafi kulit bagian posterior lengan atas dan lengan bawah. Kemudian saraf terbesarnya itu dari plexus. Next. Di sini ada 5 cabang fasciculus medialis. Yang pertama itu cabang nervus pectoralis medialis. Ini berasal dari C8 dan T1, mempersyarafi musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Di cabang medial nervus medianus ini memberikan cabang C8 sampai nervus medianus. Kemudian di ketiganya ada nervus subcapularis inferior. Dia itu sebentar, mohon maaf. Oh, tadi sama seperti yang tadi. Oh ya, mohon maaf. Ini sama seperti yang tadi. Kita next berarti. Kemudian ada 5 cabang fasciculus medialis. Ini baru. Nah, ini baru. Pertama ini nervus pectoralis medialis. Jadi berasal dari C8 dan T1. Mempersyarafi musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Kemudian di cabang medial, nervus medianus. Dia itu memberikan cabang C8 dan T1 untuk nervus medianus. Kemudian di nervus cutaneus brachii medialis mempersyarafi kulit sisi lengan medial atas dan cutaneus antar brachii medial yang mempersyarafi kulit sisi medial di lengan bawah. Kemudian yang terakhir ada nervus ulnaris, dia itu mempersyarafi 1,5 otot flexor lengan bawah dan otot-otot kecil tangan dan kulit tangan serta sebelah medial. Kemudian ada musculus penyusun regiodorsum extremitas superior. Ini untuk cara menghafal ini mudah sekali.
Pertama ada musculus trapezius, musculus latimus dorsi, musculus levator scapulae, musculus rhambeus major, dan musculus rhomboideus minor. Cara menghafal itu intinya itu ada T1, 2L, dan 2T. Trapezius, latissimus, dorsi, levator scapulae, rhomboideus major, rhomboideus minor. Nah, next, ini bagiannya. Ini ada musculus trapeolus pars descendens, dan ini musculus trapezius pars transversa, musculus trapezius pars transversa. Kemudian sini ada musculus trapezius pars descenderaris, musculus trapezius pars intraversa, dan musculus trapezius pars ascenderis. Kemudian kita next ini bagian musculus dorsi. Yaitu musculus latissimus dorsi. Next, ini inovasi regio inserio. Maaf, inovasi dan regio inserio musculus penyusun regio dorsal extremitas superior. Dia pertama ada musculus trapezius, ini diinovasi dengan nervus accessorius dan berorigo dengan protuberantia occipitali externa proxpinos PC7 dan semua clavicula spinal, scapula, dan acromion. Kemudian kedua ada musculus latissimus dorsi, dia itu diinervasi dengan nervus trochica, berorigo dengan proxpinos VT7 sampai 12, pinna iliaca dan 4 costei bagian bawah, diinsersio dengan sulcus intertubercularis hunel. Kemudian ada musculus levator scapulae, dia itu diinervasi dengan nervus dorsal scapulae. Kemudian dia itu berorigo dengan proc transversus spesi 1 sampai 4, kemudian diinsersio dengan margo medialis scapulae angulus superior. Kemudian di musculus rhomboideus major, dia itu diinervasi dengan nervus dorsal scapulae sama dengan musculus rhomboideus minor. Dia itu berorigo dengan proxpinosus VT2 sampai 5, sedangkan di minor itu proxpinotus VT7 dan VT1. Di mayor, dia itu berinsersio dengan margo medialis scapulae, dan minor juga sama margo medialis scapulae. Di bagian-bagiannya, musculus subcapulae, di sini ada nervus medianus, nervus dorsal arcus scapula, nervus axeus, kemudian nervus subclavius, kemudian ada nervus pectoral major, nervus pectoralis lateralis, nervus subclavularis, nervus pectoralis medialis, dan banyak-banyak lagi. Kemudian di sini tuh ada medial winglet scapula. Jadi winglet scapula ini ada dua, ada bagian medial dan ada bagian lateral. Ditentukan oleh border scapula ya. Jika border scapula ini mengarah ke medial, maka disebut medial winglet scapula. Jika mengarah ke lateral, berarti menjadi lateral winglet scapula. Nah, dia nih cedera. Jika cedera ini nervus thoracoideus longus ini menyebabkan dysfunction atau cedera pada musculus trapezius. Medial weakness scapula ini jika cedera nervus thoralis longus dari C5, C6, dan C7 mempersyaratkan musculus serratus anterior, bisa dia lumpuh seketika. Kemudian di medial scapular border geser dari toric cage dan jadi menonjol selama fleksi bahu elevasi scapula. Kemudian di lateral weakness scapula, cedera nervus accessory musculus trapezius superior menjadi atrofi atau mengecil dan rata. Lateral border dari scapula jadi lebih nonjol saat abduksi bahu. Dia ini menjadi depresi scapula. Yang paling sering terjadi ini tuh di weakness scapula medial ini. Ini gambarnya medial weakness scapula. Dan baik. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.